Di tahun 2026 masih layak atau enggak sih iPhone 12 sesuai requestan teman-teman kemarin? Gimana sih iPhone 12 di tahun ini? HP dulu yang sempat jadi salah satu iPhone paling populer ini sekarang harganya udah turun banget. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah performanya masih cukup untuk dipakai sehari-hari atau malah udah mulai kerasa ketinggalan nih? Di video ini gue bakal bahas pengalaman pakai iPhone 12 mulai dari desain, performa kamera, sampai baterainya dan untuk dipakai main game. Pertama dari desain. Sampai sekarang desain iPhone 12 masih kerasa modernnya. Bentuknya sudah menggunakan frame flat seperti iPhone terbaru. Jadi tampilannya terasa lebih premium dibandingkan iPhone 11 dan sebelumnya. Bagian depan dan belakang menggunakan kaca, sementara framenya dilapisin aluminium. Ukuran layarnya 6,1 inci, jadi masih nyaman buat dipakai satu tangan dan enak banget buat dipakai nonton serta scrolling sosial media. Selain itu, iPhone 12 juga sudah punya sertifikasi tahan air IP68, jadi kalau kena hujan atau cipratan air masih aman. Untuk layarnya sendiri, iPhone 12 udah menggunakan Super Retina XDR OLED. Jadi peningkatan besar dibanding generasi sebelumnya yang masih menggunakan panel IPS LCD. Warnanya jauh lebih tajam, kontrasnya tinggi dan brightness-nya juga cukup terang bahkan saat dipakai di luar ruangan. Untuk dari sektor kamera, iPhone 12 punya dua kamera di belakang, masing-masingnya 12 megapiksel. Yang pertama kamera utama dan yang kedua ultra wide. Hasil fotonya masih sangat bagus untuk ukuran smartphone di kelasnya. Warnanya natural, detailnya tajam, dan dynamic range-nya juga luas. Untuk video, iPhone 12 masih jadi salah satu yang terbaik. Stabilisasinya bagus dan udah support sampai 4K 60 fps. Untuk dari baterai, kapasitasnya emang nggak terlalu besar, tapi karena optimasi iOS yang cukup baik, iPhone 12 masih bisa dipakai sehari-hari buat penggunaan normal dan untuk sosial media. Walaupun refresh rate-nya masih 60 Hz, buat pengguna sehari-hari, kalau dipakai browsing, main IG, nonton YouTube, dan main game, tampilannya tetap terasa halus. Masuk ke segi performa. Di iPhone 12 ini, chipnya ditenagai dengan Apple A14 Bionic, yang pada masanya merupakan salah satu chipset paling kencang. Untuk pemakaian sekarang, performanya masih sangat lancar. Buka aplikasi multitasking sampai edit foto dan edit video di CapCut masih bisa dijalankan tanpa kendala. Bahkan untuk gaming seperti PUBG Mobile, iPhone 12 ini mampu menjalankan dengan settingan grafis yang cukup tinggi. Jadi gue bakal langsung nanti tunjukin ke kalian gimana performa untuk dipakai main game PUBG Mobile di iPhone 12 ini. Nah, ini dia udah masuk ke dalam gamenya guys. Kita bakalan tes aja nih untuk iPhone 12 di tahun 2026 dengan chipset A14 Bionic. Apakah HP ini masih worth untuk dipakai main game di tahun ini? Let's go. Nah, ini dia. Oke guys, jadi sudah masuk dalam gamenya, kan bisa lihat ya untuk giroskopnya di sini benar-benar lancar banget nih, dan kita akan tes aja untuk performancenya di iPhone 12 ini apakah dia benar-benar masih enak banget dipakai buat main game. Jujur aja kalau chipset A14 ini dia ini masih powerful ya kalau dipakai buat ngedit kayak CapCut, karena kemarin di iPhone 11 aja chipnya A13 Bionic dia benar-benar masih sangat-sangat powerful performa. Cuma kalau untuk ngedit di beberapa momen dia agak nge-frame dikit sih, karena HP-nya lumayan agak sedikit hangat. Dan kalau dipakai main game PUBG juga kemarin ada kendala ya, kalau kita mainnya di map event, map yang rame, dia ada sedikit frame drop. Nah, tapi kalau di iPhone ini ada apa enggak nih guys? Gue bakal nunjukin ke kalian semua langsung secara real time apakah HP ini mengalami kendala atau enggak guys. Kan tuh langsung kita buat tusun orang-orang.
Overall sekarang masih aman sih. Karena ini turunnya nggak tempat rame kita nih ternyata nih guys. Gue pikir bakalan tetap masih rame di sini loh. Ramenya tetap di Science Center. Kita coba langsung ke sana ya. Giroskopnya nih jujurly masih sangat-sangat mantap banget sih. Untuk performanya masih benar-benar licin dan masih enak banget buat dipakai. HP-nya masih aman banget ya, belum ada panas apalagi frame drop. Overall dipakai buat main games ini masih nyaman banget dan masih enak banget ya. Lagi feel dari iPhone 12 nih, dia bener-bener compact banget dan enak banget digenggam. Untuk dari speaker itu juga udah stereo, jadi kalau kita main tanpa menggunakan headset bisa tetap nyaman dan aman. Wow. Jadi kesimpulannya iPhone 12 masih sangat layak dipakai di tahun 2026. Desainnya yang masih modern, performanya yang masih kencang, kameranya yang bagus, dan pengalaman iOS-nya yang tetap smooth. Kalau kalian mau dapetin dengan harga yang udah turun banget, iPhone 12 ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling worth it di harga 3-4 jutaan. Segitu dulu aja untuk videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar di bawah, atau kalau ada request HP boleh ditulis aja.